Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kaum muslimin, khususnya diri saya pribadi, untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperbanyak amal ibadah kita sebagai bekal untuk menghadap Ilahi Rabbul Jalil, serta melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Seperti firman Allah, dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang menggunakan akalnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita hidup bukanlah semata-mata mementingkan urusan dunia, sebab urusan ukhrawi adalah lebih penting. Kehidupan dunia terbatas oleh usia dan waktu, dan kelak pada saat kita akan kembali ke alam tidak terbatas waktu. Semua amal perbuatan kita selama di dunia akan diminta pertanggungjawabannya, karena amal perbuatan tersebut merupakan tabungan akhirat. Kebahagiaan dunia dapat diperoleh melalui keulatan berusaha dan dapat dinikmati hasilnya selagi hidup. Bagi berwujud materi, kebendaan maupun yang hanya dirasakan oleh perasaan batin. Sebaliknya, kebahagiaan akhirat tidak tampak sekarang, namun dapat dicapai dengan jalan mengikhlaskan diri dalam ibadah khusyuk, dalam salat, serta menjauhi semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, bila suara azan bergema, membelah dunia untuk menyeru manusia memenuhi panggilan ilahi. Apabila suara azan masuk ke dalam hati orang yang benar-benar beriman, seputaran hatinya akan gemetar dan takut, terbayang segala kemahabesaran kemahakuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hati yang penuh takut dan ikhlas, penuh panggilan dari Allah, ia tinggalkan semua urusan dunia untuk sujud menghadap ilahi. Firman Allah dalam Al-Quran, dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah yang lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Berbeda sekali dengan orang yang jauh dari hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Suara azan dianggap sebagai suara yang biasa. Gema azan tak sedikit pun mengetuk hatinya untuk memenuhi panggilan Allah, ibarat kata masuk telinga kiri keluar telinga kanan, tanpa memberikan kesan dan bekas sedikit pun juga pada dirinya. Telinganya sudah tuli dengan panggilan Allah, mata hatinya sudah buta dengan seruan azan. Begitulah hati orang yang sudah tertutup dari inayah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Al-Quran, menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Orang yang sombong bukan saja orang yang memamerkan kekayaan, bukan pula orang yang membanggakan jabatan dan sebagainya, tetapi juga orang yang tidak mengajarkan salah satu pun bisa dikatakan orang yang paling sombong. Mengapa tidak? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan dirinya dari segumpal darah dan daging hingga menjadi manusia? Firman Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat untuk mengingatku. Dari ayat di atas, kita diwajibkan oleh Allah untuk mendirikan salat dengan tujuan mengingatnya. Karena dengan salat kita coba mendekatkan diri dan selalu mengingat Allah dan kesalahan kita, dan ini pun adalah kewajiban sebagai kita seorang muslim. Firman Allah dalam Al-Quran, tidakkah aku janjikan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku? Berdasarkan ayat di atas, maka merupakan kewajiban kita untuk mengabdi dan menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan salat 5 waktu dalam sehari semalam sebagai tanda pengabdian kita kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Terkadang orang tidak mengerjakan salat itu bukan tidak tahu, bahkan salat adalah tiang agama. Bahkan mungkin orang itu pun tahu salat itu mencegah dari kejahatan kemungkaran. Firman Allah Subhanahu wa taala, artinya sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, sedangkan mengingat Allah amat besar. Allah tahu apa yang kamu perbuat. Firman Allah pula,
yang artinya yang mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan yakin terhadap adanya akhirat. Merelakan orang-orang yang berjalan di atas pimpinan Tuhan, mereka orang yang jaya. Pada suatu hari Rasulullah SAW bertanya pada sahabat-sahabatnya, apakah pendapat kamu apabila di muka pintu salah satu rumah kamu ada sungai yang kamu mandi padanya tiap hari 5 kali? Adakah tinggal olehnya kotoran? Serta sahabat menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Beliau bersabda, maka begitu juga perumpamaan salat 5 waktu. Dengan itu Allah menghapus kesalahan. Manusia memang sungguh pandai. Mereka dapat menjadikan baja yang tenggelam menjadi sebuah kapal yang sanggup membawa barang-barang yang berat. Mereka pun sanggup membuat baja yang berat menjadi sebuah pesawat yang dapat terbang ke sana kemari. Tetapi sayang mereka tidak pandai bersyukur kepada Allah atas segala rahmatnya, tidak meluangkan waktu bersujud menghadapnya. Alhamdulillahi nahmaduhu wasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Wa yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudhlil fala hadiyalahu. Wa asyhadu alla ilaha wahdahu la syarikahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalam ala Muhammad wa ala alihi. Kaum muslim rahimakumullah. Orang yang di luar Islam tidak akan berani menghancurkan Islam secara terang-terangan. Mereka harus berpikir 1000 untuk menghancurkan masjid-masjid tempat ibadah kaum muslimin. Tetapi dengan akal mereka yang licik, mereka ciptakan kita lupa sholat, seperti permainan dan sebagainya. Bukannya anak-anak amanat Allah, menyanyiakan amanat adalah perbuatan dosa. Maka hendaklah kita jaga anak serta keluarga kita seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dari ayat-ayat di atas kita dapat mengambil pelajaran, hendaknya kita merasakan khawatir kalau kita kelak menjadi orang-orang yang menyanyiakan sholat. Kita pun hendak selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak cucu kita menjadi orang-orang yang kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tetap mendirikan sholat dan janganlah kira mereka kelak menjadi orang-orang yang hanya meruntuhkan hawa nafsu belaka. Sekali lagi, marilah kita lebih meningkatkan ibadah sholat dengan mengajak anak cucu dengan segenap keluarga agar kita termasuk orang yang memperoleh janji Allah, yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena baik buruknya anak cucu kita tergantung ikhtiar orang tua dan mendidik dan membinanya. Mudah-mudahan kita kaum muslimin selalu diberi Allah petunjuk untuk mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwafiq ila akmamit harik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.